Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kembali kita akan memasuki dunia kita, melanjutkan perkuliahan ini, pertemuan ke 12. Nanti kita akan melihat seperti yang sudah kita rencanakan karakteristik desa dan kota. Bagaimana nanti kita sudah mulai merasakan, tidak teoretik lagi, tetapi kita merasakan nanti di lapangan seperti apa. Ya, untuk itu di awal adalah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan keamanan, keselamatan, sehingga ada barokah di dalamnya. Kita lihat dari beberapa hal yang kemarin kita sampaikan, bagaimana terjadinya desa, mulai dari masyarakat nomaden sampai cocok tanam, sampai terbentuk desa, bagaimana terbentuknya masyarakat kota, dan ternyata memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi nanti kita fokusnya hari ini karakteristik masyarakat desa dan kota. Teori sudah cukup banyak, jelas sama-sama kita pahami bahwa terjadinya urbanisasi, terjadinya transmigrasi, banyak perubahan itu banyak faktor. Dan jelas kota dianggap lebih menarik, lebih menjanjikan, lebih memberikan satu ruang gerak yang bebas, merdeka, berkreasi, berinovasi, dan seterusnya. Sementara di desa sama-sama kita alami. Ada yang lahir di desa? Ada. Lahir di kota? Tidak ada. Saya juga dari desa, makanya kita nanti bisa merasakan bagaimana desa dan kota. Nah, hari ini kita akan melakukan satu perjalanan kecil. Sasaran pertama nanti kita kantin Unmerma. Nah, di sana ada beberapa kantin yang tempat. Di sana nanti kita berdiskusi sambil merasakan pelayanan di sana ini kota atau desa. Nanti saja dulu. Nanti akan dipanggil ini, ada pandu observasi. Oh, ini kelakuan kota, kelakuan desa, ini sikap kota, sikap desa. Tempat duduknya, kota berdesa, menunya, dan seterusnya. Setelah itu kita akan geser ke kantin tengah, kantin sentralnya kampus kita. Ada beberapa kode di sana, dan hal itu sudah familiar sekali. Ada beberapa penjual juga. Nanti kita bedakan apakah sama atau sejenis atau sederajat, atau barangkali kontas berbeda ya layanan di sana di sini dan seterusnya. Nanti kita rasakan. Nah, ujungnya nanti kita akan ke sebuah restoran namanya Joglo Mahat, pas di depan lapangan Landian. Itu biasanya sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, dan tentunya menunya berbeda dan pelayanannya diharapkan berbeda. Tetapi apakah memang seperti itu nanti kita alami sendiri. Ya, kita lihat dulu nanti panduan untuk melakukan observasi. Bertahun ini sudah cukup, kita nanti mencoba realita prakteknya. Cocoklah dengan teori. Tidak cocok tidak apa-apa, tidak masalah. Teori itu sudah lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun sudah diteorikan. Rural, urban, kota, desa, dan seterusnya itu sudah lama. Nah, kita era 21, apakah masih berlaku teori itu? Kita lihat. Nanti kalau tidak berlaku lagi, bisa saja kita memperbarui teori. Saudara berkesempatan melakukan penelitian untuk menolak atau menampilkan teori-teori lama.
teori itu sudah tidak berlaku, sudah usang, sudah basi, jadi gantikan dengan teori baru yang sudah ditemukan. Dan itu akan menjadi satu tantangan yang menarik. Bahan skripsi saudara nanti bisa dari sana, pergeseran teori lama ke teori baru tentang masyarakat desa dan kota misalnya. Kan dalam suasana yang berbeda kan ini saya. Salah satunya terdapat perbedaan yang signifikan antara desa dan kota. Iya atau tidak? Iya. Nah, ada satu kata kunci, signifikan. Ini nggak bisa diabaikan karena signifikan tidak hanya sebuah perbedaan, itu nanti ada unsurnya. Ada faktor-faktor yang menentukan signifikan atau tidak, atau samar-samar saja. Jadi perbedaan signifikan itu jelas, misalnya hitam putih, merah putih. Tapi kalau abu-abu itu beda, samar. Jadi ada signifikansi yang harus kita lihat desa dan kota. Kemudian apakah perbedaan itu hanya fisik saja atau secara psikologis? Silakan sapa nanti. Bagaimana nanti melayani, bagaimana ketika kita pamit, kita komplain barangkali ada yang kita tidak cocok, kurang manis, kurang esnya kurang dingin misalnya, atau apa saja. Nanti itu psikologis, nanti kita rasakan apakah itu jadi. Nanti kita pakai centang aja ya, pakai centang nama, nanti pakai centang ya tidak, itu pakai centang terlihat psikologis ya. Sudah mulai ada 20 item yang bisa mengcover karakteristik desa dan kota. Ini itu akan kita rasakan, akan kita temui di lapangan. Kalau dari material fisik meja ini maksud apa juga? Ini kategori desa. Mulai kita rasakan apakah secara fisikal itu klasifikasi desa, psikologi, nanti akan kita lihat. Desa lebih menyaudara dalam menerima tamu, ya lebih dalam. Nanti kita lihat. Biasanya di desa ngopi satu cangkir per jam, iya karena waktunya longgar, kemudian bersaudara. Satu cangkir 3.000 per jam. Di kota apa perlunya, yang penting praktis, fungsional. Monggo mulai dikasih tanda masing-masing. Petang apa? Kalau kira-kira ada yang diragukan, ya ini didiskusikan, tanyakan. Masih sangat terbuka untuk berdiskusi apa yang dirasakan, karena satu dengan yang lain akan merasakan hal yang berbeda nanti, meskipun dalam tempat dan situasi yang sama. Akan didiskusikan. Jawa kan buku, aruh, buku itu, aruh itu menyapa, ngaruh ya, aruh. Jawa buku, aruh, suku. Ngomong kau gimana, pun dia, dan seterusnya itu aruh itu.
Nah, seperti 12 tuh desa lebih menonjolkan penampilan dalam hidup. Ya, enggak kira-kira. Orang desa itu lebih cenderung apa adanya, lebih kadermo, lebih sederhana, tidak terlalu pengen yang glamor-glamor, hal yang baru yang. Tapi ingat ya, ini sudah desanya sudah mulai bergeser. Ada fenomena keracunan TikTok dan keracunan topi. Ya. Ngikuti tren dari situ. Orang-orang desa, waduh, pesan ini. Masukkan keranjang, beli sekarang, terus COD atau ada berapa cara pembayaran. Kota desa hampir sama. COD, transfer langsung, atau apa ya? Pakai virtual. Silakan mulai di analisis pelan-pelan dari tempat ini. Ingat, dibedakan urbanisasi dan transmigrasi. Urban, tahu? Masih ingat? Urban perpindahan dari desa ke kota. Kalau dari kota ke desa? Ayo, tiga. Kalau transmigrasi dari pulau yang padat ke pulau yang longgar, tapi masih dalam satu lingkup kebangsaan. Kota terbentuk lebih awal daripada emang kota Ada pernyataan yang kadang-kadang bukan analisis panjang. Seperti ini butuh pengetahuan bahwa kota terbentuk lebih awal daripada desa. Saya tahu jawabannya mesti apa? Tidak. Berarti lebih dulu malah. desa. Mungkin nggak bersamaan? Mungkin. Kenapa? Karena adanya perkembangan. Proses apa? Ingat proses terjadinya kota gimana? Harus diingat, kalau di kota itu mesti mencari tempat yang strategis pertama. Ya? Fasilitasnya lengkap, memadai, termasuk penerangan, termasuk alat-alat yang lain. Kemudian di situ mesti berkumpulnya orang-orang yang memiliki kepentingan yang hampir sama, misi-misinya sama. Apakah mau berdagang di situ, tukar-menukar barang, atau mau berbincang tentang sesuatu yang dari tempat yang jauh. Katakan mereka berasal dari desa, kemudian menjadi satu titik. Nah, titik ini menjadi kota. Dan tetap di situ. Oh, di tempat saya aja, saya bikin. Akhirnya datang, nyaman, ke tempat situ. Akhirnya jadilah kota. Ada berapa jenis kota kemarin yang kita bahas? Kota pelabuhan, jelas. Tempat singgahnya para saudagar pelabuhan. Kota agama. Kenapa ada kota Solo berdasarkan kerajaan? Ada kerajaannya gitu. Terus ada raja dipimpin dengan saudara-saudaranya, punggawa-punggawanya dibuatkan rumah yang menetap di sekitar itu. Kota agama biasanya apa awal yang ditanam gitu? Yang dibangun pertama biasanya sebagai masjid, tempat beribadah, bisa gereja, bisa pura. Tapi orang sudah ketemu. Kalau bahasanya itu yang populer menggunakan peribahasa di mana ada gula
sudah ada semut. Anggap saja tempat ibadah ini sebagai gula, pasang dulu, mana kan berdatangan. Gitu. Kemudian merasa nyaman di sekitar situ, tidak mau pulang, bikinlah, ya dijual tanah di sini, buatlah komplek-komplek di sekitar masjid, setiap gereja, setiap biara, sambil mengamankan ini aset tempat ibadahnya ini. Kan mereka ikut menjaga, merasa memiliki ya. Dalam bahasa Jawa ikut andarbeni. Wah, ini milik saya, harus saya lindungi, harus saya pelihara, saya pertahankan. Marwah dan martabatnya harus dijaga dan seterusnya, maka diperkuat di situ. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari tempat-tempat lain, kemudian perdagangan, terus tentatif sesuatu ingin beribadah di situ kemudian pulang. Akhirnya dari sebuah tatanan sendiri masyarakat di kota. Kalau yang pelabuhan gimana ceritanya? Mungkin dari zaman dahulu ada kapal atau yang lainnya singgah di situ dan akhirnya masyarakat pun terpengaruhi dan bermata pencarian di situ juga. Kota administratif baru menjadi kota sendiri. Kalau di Malang dulu Batu itu bagian dari kabupaten, kemudian menjadi kota administratif Batu, sekarang berdiri menjadi kota Batu. Malang sendiri kota. Madiun ini langsung kota. Tapi memang tidak harus melewati kota administratif dulu. Biasanya bagian dari kabupaten, kemudian dalam perkembangannya mulai mandiri, jumlah penduduk memadai, kemudian income per kapita, kekayaan lokal, APBD atau pendapatan asli PAD-nya memadai, kemudian memisah menjadi kota administratif. Setelah itu berkembang menjadi kota. Kota itu penduduknya cenderung individualis dan masa bodoh. Nah, itu tolong dijelaskan seperti apa. Menurut saya betul kalau kota itu cenderung individualis dan masa bodoh, karena bagi masyarakat kota itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada masyarakat lain. Semisal kalau kita ada acara sesuatu, misal tasyakuran untuk kelahiran bayi itu, biasanya masyarakat kota lebih cenderung datangnya pas hari H, bukan kalau masyarakat desa kan sebelumnya. Misal mau bantu-bantu buat acaranya, buat masak atau gimana. Tapi kalau masyarakat kota kan tiba di situ ya pas hari hanya aja. Terus selesai acara pun ya pulang, nggak bantu-bantu. Kalau masyarakat desa kan biasanya dibantuin dulu nih biar cepat selesai, biar masih ada gitu ya gotong royongnya, seperti itu. Saya katakan di sini desa lebih heterogen dan beragam mata pencahariannya. Ayo, ada yang setuju atau tidak setuju? Izin menjawab Pak Aris, dari yang pertanyaan desa lebih heterogen dan beragam mata pencahariannya, itu menurut saya tidak setuju, karena di kota itu memiliki lebih banyak mata pencaharian, seperti mereka bisa bekerja di perkantoran maupun di industri-industri lain yang di desa itu belum ada. Jadi malah masyarakat desa yang ke kota untuk bekerja pada bidang-bidang yang lain seperti itu. Jadi ya kalau di desa mata pencahariannya itu cenderung lebih sedikit Pak, seperti petani, pedagang maupun ada yang sebagai nelayan. Kalau di desa itu juga tidak ada kayak bangunan-bangunan atau pabrik-pabrik. Atau lebih homogen? Iya, lebih homogen. Saya bertanya ya Pak Aris. Untuk nomor 19 itu kan pertanyaannya daya tarik kota adalah industrialisasi dan lapangan pekerjaan. Tapi kan menurut pendapat saya, di kota itu kan walaupun banyak industri,
Tapi kenapa masyarakat cenderung banyak yang nganggur, sedangkan di desa itu fasilitasnya ya juga lahan yang banyak. Tapi kenapa kok orang-orang malah justru pindahnya ke kota? Kota itu gemerlap, makanya punya daya tarik. Nyala 24 jam. Kalau dulu di desa lampu itu nyala jam 5 sore atau jam 3. Sekarang sudah PLN sudah merata lah, merata. Jadi terus menjanjikan sesuatu. Kita bekerja hari ini langsung dapat uang. Bertani mana bisa? Saya nanam sekarang ya tunggu 4 bulan lagi atau 3 bulan. Kalau ketela berarti 7 bulan dan seterusnya. Pisang juga begitu. Jadi kota itu seperti itu. Saya berjasa hari ini dapat uang, besok dapat uang. Itu. Kemudian banyak pabrik yang dinamis sekali. Buka lowongan kerja masuk. Setelah itu pengurangan. Dinamis. Fluktuatif sekali. Jadi orangnya ya berbondong-bondong masuk, keluarkan, cari tempat lagi. Gitu. Banyak yang nganggur ya. Setan waktu ketika dikeluarkan dari tempat kerja untuk mencari kerja yang baru, nah itu senjang waktunya terjadi pengangguran. Tidak selamanya, mereka terus bergerak. Desa cenderung santai. Saya amati di desa itu ya, kalau sudah jam 4 sore atau jam 5 gitu, duduk santai, ya ngobrol-ngobrol, nggak tahu bicaranya masa lalu atau masa depan atau masa Allah, nggak jelas. Saya amati, ya ternyata bisa menikmati jam 4 sampai tunggu adzan maghrib. Di kota nggak ada duduk seperti itu. Dan maghrib langsung di perjalanan ngecek. Terasa sekali. Kita lanjutkan kuliah kita di setting yang berbeda, di kantin tengah. Saat nanti di sana suasana kita lihat. Oke ya, sana ya. Ya, kita sudah sampai pada setting 3. Katakan setting 3 ini sentral kulinernya Unmer. Ini kantin tengah. Ini bisa pesan kue ringan atau jajan-jajan di sana. Nanti sambil kuliah bisa dinikmati. Itu mulai kita merasakan. Yang pertama kita amati secara fisik apa? Tempat mama. Bahan? Beda ya. Jarang ini di desa dari marmer ini. Kemudian tempat duduknya, kemudian atapnya. Di desa lebih sejuk dengan jerami ataupun kepang. Ya, tahu kepang? Kepang ya, begenteng lah paling. Ini galvalum. Ini dari fisik ya. Nanti mulai kita rasakan bagaimana kalau mbak pesen jajan kayak apa, makanan apa yang pesen, pisang goreng atau wedge atau tempe atau apa. Mbak mau beli risol ayam mau 5. Oh iya, ditunggu nanti tak antar ya. Aku mau beli tempe. Iya, berapa? 5. Iya. Bentar, pakai plastik apa piring? Ini aja. Silakan. Sama tempat sambelnya. Ini tempat sambelnya ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita lebih mengedepankan tradisi daripada inovasi. Desa lebih mengedepankan tradisi daripada inovasi. Saya setuju karena itu di desa itu lebih menghormati tradisi yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang. Seperti yang ada di Pacitar itu masih terdapat banyak sekali tradisi-tradisi setiap tahun seperti ceprotan, terus apa lagi?
bersih desa. Iya, bersih desa. Terus ada lagi ya, di Gunung Lima itu ada upacara adat. Jadi kalau menurut saya tuh di desa lebih mengedepankan tradisi daripada inovasi. Di kita di sentra kuliner kantin tengah kita cukupi, kita ke setting keempat di Joglo Oman, jalan kaki pas di belakang masjid Kang. Ya kita jalan dong. Kita keluar arena Unmer, kita masuk pedesaan tapi desanya kota, kelurahan ini. Kelurahan. Oke. Suasana lapangan, ada rumah makan. Kita sampai di setting 4. Setting 4 ini namanya Joglo Oman, tinggal di Kelurahan Pandian, pas di depan lapangan yang tiap pagi dinamis sekali, banyak orang olahraga di sini. Kemudian suasana, coba mulai kita analisis, kita rasakan mulai secara fisikal, psikologis, bahannya, suasananya, musiknya beda. Iya, beda. Nanti kita rasakan. Oke, pesan salah satu pesan untuk makannya sambil menikmati minumnya sekalian, terus nanti kita diskusi sambil menunggu makanan datang. Sudah mulai kita rasakan dari kelas, suasana kelas ya hampir seperti itu, baku klasikal kita dimasukkan ke dalam sebuah ruang kotak. Sudah menoleh sana ya, tembok dengan tembok, kemudian masuk ke kantin Unmermat, suasananya kita nikmati. Masuk ke kantin sentral tengah lagi. Nah, sudah mulai ada perubahan, ada mulai perbedaan dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Nah ini beda lagi. Apa yang dirasakan perbedaan fisikal aja dulu? Dari apa? Meja, kursi, bahan, meja, kursi, musik, tatanan taman, tata ruang, bahan-bahannya, kamar mandi dan tempatnya asik. Oke, di sini kita mencoba fenomena terbaru ya, kecenderungan. Namanya manusia itu selalu berkembang, dinamis. Keinginan-keinginan selalu muncul. Pengen hal yang baru, yang lebih enak, ada yang lebih menantang, tapi ada pada tataran tertentu ingin pada comfort zone, zona nyaman. Kalau sudah nyaman, kerasan di situ, nggak mau pindah kemana-mana. Kalau diusik, wah berani berutasi, sudah nyaman, ada pada zona nyaman. Hati-hati, ketika kita berada di zona nyaman, kreativitas kita cenderung terberangus, berhenti. Karena apa? Kreativitas lahir dari sebuah tantangan. Kalau nggak ada yang menantang, nggak ada yang menggelikan, ada yang mengusik, nyaman pagi, disiapkan suatu aplikasi, ada rutinitas berjalan. Zona nyaman, hati-hati. Kita sendiri tidak suka pada zona nyaman. Nah, akhirnya fenomena yang ada, orang kota pengen ke desa, back to nature, mulai lah, back to nature, kembali ke alam, maksudnya back to village, kembali ke desa. Karena tingkat kebisingan di kota luar biasa, kerja itu menghasilkan pikirannya uang, bagaimana tuntutan ini juga power. Di desa santai, ada kopi dengan jadah goreng, pisang goreng, cukup
kadang tidak banyak penawaran yang menggiurkan, baik sisi kenikmatan hedonisme maupun kuliner. Di desa apa sih kuliner yang dipilih kamu? Ya? Di sana ada di kantin awal tadi bawang goreng, kemudian pisang goreng, leci, tempe, sekitar itu. Di kota apa ya? Steak, Kuliner yang ramai. steak, Spaghetti, pizza. sebelah sana sebelah sini. Oh, kalau jadi semua macam-macam, ya, itu menggelitik kita untuk selalu pengen ini, pengen itu. Nah ini, yang desa melihat gemerlapnya kota ingin ke kota, yang kota ingin kembali ke desa. Apa yang terjadi? Izin menjawab ya Pak. Silakan, Dari pertanyaan Lisa. Bapak tadi, apa yang membuat orang desa ke kota dan orang kota ke desa itu menurut saya tergantung kebutuhan. Karena orang desa itu cenderung kadang kan pengen jadi kaya, pengen punya segalanya. Makanya mereka lebih pergi ke kota. Sedangkan orang kota ke desa itu untuk mencari kenyamanan. Gitu. Terus Sebelum orang kota pindah ke desa itu mereka mungkin mengumpulkan hasil dari kerjanya di sana, lalu membeli seperti fasilitas buat nantinya di desa, lalu entah itu habis masa kerjanya atau bagaimana, mungkin mereka akan menempatinya desa, di desa. mencari kenyamanan. Iya. Ya. Itu yang terjadi. Jadi orang kota itu jangan dilihat bahwa dengan pekerjaan dan rutinitasnya itu mereka dalam tanda petik bahagia. Jenuh ya. Ya jenuh ya. Apa? Bisa frustasi juga. Bisa pada titik-titik tertentu itu ya mengalami stagnasi dalam berpikir. Jadi pengennya ganti suasana di desa yang ayem tentrem yang di sana. Kemudian bisa berkomunikasi dengan santai tanpa tergesa-gesa. Tidak ada yang memburu perintah-perintah. Kan biasanya di kotanya benar-benar berdering ini. Oh, sudah sampai mana tuh? Ya Pak, ini masih dikerjakan. Sehingga menumpuk kebohongan di kota itu sudah hal yang lazim. Saya amati teman saya kan, sebentar masuk OTW Pak. OTW gimana? Kita masih ngopi kan bilang OTW gitu. OTW kemana? Gitu. Bohong lagi. Oh ya beres Pak, nanti kita jam setengah jam lagi semua sudah beres Pak. Dari mana belum dimulai kerjanya. Nah seperti itu, nanti di kota itu terus dikejar-kejar seperti itu. Tentunya tidak semua, tapi yang dominan seperti itu. Apalagi di kota pada posisi-posisi dalam tanda petik pekerja ya, kuli-kuli atau karyawan yang membutuhkan skill atau kerja fisik, berpikirnya tidak terlalu konseptual, tapi pelaksana itu biasanya seperti itu. Nah di desa kalau sudah uang terkumpul di kota, di desa jadi bos, jadi juragan, tanahnya agak luas, tanaman-tanaman dipelihara dengan baik, tetangga sekitar, kanan kiri, komunikasi dengan nyaman dan santai. Itu nggak tahu saudara nanti pengen hijrah ke kota atau di desa atau ke luar negeri, melihat sudah mulai berpikir ini dengan karakteristik desa dan kota yang ada seperti ini. Memang ada kenyamanan, saya ini nyaman ini. Ya.
Beda di sini tadi kita di sana cari tisu lari-lari ini siapin yang harus siap kan. Siap semua. Oke, terima kasih sekali teman-teman mahasiswa. Hari ini perkuliahan kita akan kita akhiri. Ada catatan-catatan kecil sebagai refleksi bahwa konsep kota dan desa itu bukan sekedar lokasi. Tadi ya jelas ya. Bukan sekedar geografis bahwa kota di tengah, desa di pinggir, bukan sekedar itu. Banyak yang terlibat. Kulturnya, ya tadi ya. Kemudian pola pikir, kebiasaan, termasuk warna lokal. Nanti lokal color itu mewarnai ketika pihak berpakaian, cara makan, kebiasaan keseharian. Wah, nanti kalau kita ngembangkan dari pulau ke pulau akan semakin menarik. Ada kontras. Saya itu pernah mengajar di Universitas Insan Budi Utomo. Dulu Ki Budi Utomo, sekarang Universitas Insan Budi Utomo di Malang itu. Yang menarik itu 85% mahasiswanya berasal dari Timur Leste, Timur apa? Sekitar sana loh, Irian loh. Wilayah timur. Yang tradisi, kebiasaan dan segala macam berbeda dengan orang Jawa. Wah, ini menarik. Dari satu penelitian disertasi dulu ada teman yang meneliti. Jadi kebiasaan di kosan kok pakai baju itu nggak mau deh, lepas gitu aja. Kemudian suara keras dianggap biasa, tidak hiraukan sekitar. Itu nanti masuk dalam karakter antropologis ya, tapi kajiannya berbeda. Yang jelas ini di desa, kota memiliki karakter yang secara signifikan berbeda. Oke, sudah tugasnya sudah disimpulkan, sudah direfleksi, sudah ditemukan perbedaan secara sistematis. Nanti tidak harus dibenturkan dengan teori, biarkan teori sudah sebagai pengetahuan kita. Kemudian realitas hari ini memberikan satu jawaban dan fenomena baru bahwa kita merasakan suasana desa, juga merasakan suasana kota. Dan nanti kesimpulannya, coba kesimpulannya. Bisa dibacakan salah satu. Coba. Kesimpulan yang saya peroleh antara hubungan masyarakat desa dan masyarakat kota memiliki perbedaan yang unik, di mana mereka saling melengkapi dalam lingkup sosiologi. Masyarakat desa cenderung lebih tradisional, masih mengutamakan kekeluargaan dan rasa toleransi yang masih tinggi. Sedangkan masyarakat kota lebih modern, mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain. Sikap ramah itu tergantung dari karakteristik orang. Tidak selamanya orang desa itu ramah dan orang kota itu jahat. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat desa dan masyarakat kota itu untuk mencari kenyamanan dan kenikmatan hidup di dunia. Banyak dari mereka melakukan perpindahan untuk mencukupi kebutuhan finansial dan mengupgrade diri untuk bisa bertahan hidup dimanapun mereka berada. Sip. Salah satu yang lain dikumpulkan. Terima kasih ya Pak. Ya. Demikian perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini memberikan kemanfaatan baik sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih sekali partisipasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.